Zombie Apocalypse. Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, selamat pagi generasi berbudi. Ketemu lagi di matematika minggu ini. Minggu ini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu pada tema 4, subtema 3 dan 4. Hal-hal yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Lalu, yang kedua, menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Jadi ada dua pokok bahasan. Yang pertama, menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Dan yang kedua, menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui, yang bisa kalian lihat di buku paket kalian itu pada subtema 3. Yang harus kalian ketahui yang pertama itu adalah konsep dasarnya terlebih dahulu. Sama seperti materi-materi sebelumnya, tentunya kalian harus memahami konsep dasarnya. Konsep dasarnya di sini A dikali B sama dengan C. A kali B sama dengan C. A adalah bilangan pertama, B adalah bilangan kedua, dan C hasil kalinya. Di mana A itu adalah bilangan pertama, B adalah bilangan kedua, dan C adalah hasil kali kedua bilangan antara A dan B. Contohnya di sini 12 dikali 10 sama dengan 120. Di mana 12 di sini menempati A atau bilangan pertama. Lalu 10 di sini sebagai B, yaitu bilangan kedua. Dan 120 adalah C atau hasil kali antara 12 dengan 10. Konsep awalnya tadi adalah A dikali B sama dengan C. Nah, bagaimana kalau kita menentukan nilai A dan nilai B-nya? Nilai A atau bilangan pertama tadi bisa kita cari dengan cara membagi C dibagi B, yaitu hasil kali tadi dibagi dengan bilangan kedua. Lalu untuk mencari nilai B sama dengan C dibagi A, hasil kali dibagi dengan bilangan pertama. Supaya lebih mudah, kita masuk ke contohnya. Titik-titik dikali 5 sama dengan 150. Kira-kira kalian bisa jawab nggak ya ini berapa nilainya? Ya, kita bisa beranggapan bahwa yang kosong ini adalah sebagai nilai A atau bilangan pertama. Lalu 5 di sini sebagai B, bilangan kedua, dan C adalah 150, yaitu hasil kali antara A dan B. Bagaimana cara mencari A? Kita bisa pakai rumus yang ini. A sama dengan C bagi B. Maka penyelesaiannya tinggal kita bagi, yaitu 150 sebagai nilai C tadi dibagi dengan nilai B, yaitu 5. Maka 150 dibagi 5 sama dengan 30. Lalu selanjutnya soal nomor 2, contoh soal nomor 2 di sini 30 dikali titik sama dengan 150. 30 di sini sebagai nilai A,
Lalu yang kosong di sini sebagai nilai B-nya. Lalu 150 sebagai C hasil kalinya. Untuk mencari nilai B, kita pakai rumus yang B sama dengan C dibagi A. Maka penyelesaiannya tinggal kita bagi, yaitu 150-nya kita bagi dengan 30. Maka 150 sebagai nilai C dibagi dengan A, yaitu 30. 150 dibagi 30 hasilnya adalah 5. Selanjutnya, contoh soal nomor 3, 15 kali 10 sama dengan berapakah ini? Ayo, what your answer, guys? Ya, caranya gampang ya, tinggal kita kalikan 15 kali 10. Ya, di mana A itu sebagai A, di mana 15 sebagai A, lalu 10 sebagai B, dan tentunya yang kita cari di sini adalah nilai C-nya. Penyelesaiannya tinggal kita kalikan. 15 dikali 10 sama dengan 150. Kemudian, kalau kita sudah paham konsep dasarnya, maka di sini kita bisa menentukan kemungkinan pasangan bilangan hasil kali. Menentukan kemungkinan pasangan bilangan hasil kali. Jadi, kita bisa menentukan beberapa kemungkinan dari hasil kali yang kita ketahui. Syaratnya di sini, bilangan pertama dan kedua tentunya tidak boleh lebih besar dari hasil kalinya. Ya, bilangan pertama dan kedua atau A dan B tadi nilainya tidak lebih besar dari hasil kalinya atau C. Berarti C itu sebagai nilai yang paling besar. Contoh, tentukan pasangan bilangan hasil kali dari 200. Artinya kita mau mencari 200 itu berapa dikali berapa. Berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya. Kita bisa membuat tabel ya di sini, berarti 200 itu berapa kali berapa? Kita bisa menentukan. Ya, 4. Kalau kita mau nilainya 4, berarti 4 itu dikali berapa? Hasilnya 200. Caranya, tinggal kalian bagi 200 dibagi dengan 4. 200 dibagi 4 hasilnya adalah 50. Berarti tinggal kita kalikan 4 kali 5, ternyata benar hasilnya adalah 200. Lalu selanjutnya 5. Caranya tinggal kita bagikan 200 tadi, kita bagi lagi dengan 5. Hasilnya adalah 40. 5 dikali 4 adalah 200. Lalu ada 10. 10 kira-kira kali berapa ya supaya jadi 200? Iya, tentunya kita kalikan dengan 20. Cara mendapat 20 tadi tentunya bisa dengan 200 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 20. Inilah pasangan bilangan hasil kali dari 200, di mana ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama 4 kali 50, kemungkinan yang kedua 5 kali 40, dan kemungkinan ketiga 10 kali 20. Kita masuk pada soal cerita. Nomor 1, ayah memiliki 450 buah mangga. Ayah akan meletakkannya dalam beberapa keranjang buah masing-masing sama banyak. Hitunglah satu kemungkinan dari A, berapa kira-kira banyak keranjang yang diperlukan, dan B, berapa banyak mangga yang ada di dalam setiap keranjang. Karena di sini hanya satu kemungkinan, berarti masing-masing untuk jawaban A dan B itu hanya 1. Penyelesaiannya, kita bisa membuat bentuk perkaliannya, di mana banyak keranjang dikali banyak buah dalam setiap keranjang sama dengan total buah mangga. Untuk menjawab bagian A, kalian atau generasi berbudi boleh memilih berbagai macam angka. Boleh memilih berbagai macam angka untuk menjawab bagian A, tetapi syaratnya
angka tersebut nanti harus bisa dibagi dengan 450. Ya, untuk menjawab bagian A, karena di sini ada 450 mangga, kalian boleh memilih berbagai angka, tetapi syaratnya harus bisa dibagi dengan 450 sesuai dengan 450 buah mangga. Maka di sini kita bisa menjawab, misalnya di sini Bunda menggunakan atau memilih angka 9. Jadi misalnya jika terdapat 9 keranjang. Jadi banyak keranjang buah kira-kira 9 buah keranjang. Kenapa Bunda memilih 9? Karena 450 ini bisa dibagi dengan 9. Ya. Jadi untuk jawaban yang A, banyak keranjang buahnya kira-kira 9 buah keranjang. Untuk yang B, kira-kira banyak keranjang buah ada 9. Maka banyak mangga dalam setiap keranjang tinggal kita bagi. 450 dibagi dengan 9. 450 tadi adalah 450 buah mangga yang kita bagi dengan keranjang buahnya 9. Maka hasilnya menjadi 50. Jadi banyak mangga dalam setiap keranjang adalah 50 buah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui yang bisa kalian lihat di subtema 4. Yang pertama kalian ketahui adalah konsep dasarnya. Konsep dasarnya di sini adalah P dibagi Q sama dengan R. P dibagi Q sama dengan R. Di mana P adalah bilangan pertama yang nilainya selalu paling besar. Jadi P di sini nilainya selalu paling besar dibandingkan dengan Q dan juga R. Q adalah bilangan kedua dan R adalah hasil baginya. Contohnya, 110 dibagi dengan 10 sama dengan 11. Di mana 110 itu sebagai P, bilangan pertama yang nilainya selalu paling besar. Lalu 10 di sini sebagai Q, bilangan kedua, dan R sebagai hasil bagi antara 110 dengan 10, yaitu 11 di sini ya. Konsep dasarnya tadi jangan lupa P bagi Q sama dengan R. Nah, untuk mencari nilai P dan Q adalah sebagai berikut. Untuk mencari nilai P tinggal kita kalikan, yaitu R dikali dengan Q. Untuk mencari nilai Q, P dibagi R. Contohnya, titik dibagi 5 sama dengan 24. Di mana yang kosong ini sebagai P dan 5 di sini sebagai Q, tentunya hasil baginya 24 di sini sebagai R-nya. Yang kita mau mencari di sini adalah nilai P, berarti kita bisa menggunakan R kali dengan Q. Maka penyelesaiannya tinggal kita kalikan 24 kali 5. 24 kali 5 hasilnya adalah 120. Nomor 2, 120 dibagi berapa hasilnya sama dengan 24. 120 sebagai P, lalu yang kosong ini sebagai Q, dan hasil bagi 24 ini sebagai R. Bagaimana mencari nilai Q? Tinggal kita lihat di sini ya, P dibagi R. Penyelesaiannya, di mana P itu 120 dan R itu 24. Berarti nanti 120 dibagi dengan 24. Maka 120 dibagi 4 sama dengan 5. Contoh selanjutnya,
120 dibagi 5 sama dengan, tentunya ini mudah ya, generasi berbudi. Ya, tinggal kita bagi saja. 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Oke, sekarang kita menentukan kemungkinan pasangan bilangan hasil bagi. Jadi kita di sini menentukan kemungkinan pasangan bilangannya ya. Jadi yang diketahui hasil baginya saja. Jadi hasil bagi itu tuh sebenarnya berapa bagi berapa sih supaya hasilnya seperti itu. Ya, di sini jadi kita menentukan kemungkinan pasangannya. Oke, langkah yang pertama, kalikan terlebih dahulu hasil baginya dengan sebuah bilangan. Jadi kalian boleh memilih sebuah bilangan ini. Boleh dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu langkah yang kedua adalah ubahlah perkalian menjadi pembagian. Oke, contohnya, tentukan pasangan bilangan hasil bagi dari 35. Tentukan pasangan bilangan hasil bagi dari 35. Di sini pasangannya Bunda tetapkan sebagai 3 saja ya. Caranya tadi kalikan terlebih dahulu hasil bagi dengan sebuah bilangan. Hasil baginya berapa? Yaitu 35. Jadi 35-nya kita bagi dengan sebuah bilangan. Boleh dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini Bunda menggunakan 2. Jadi diperolehlah 35 kita kali dengan 2. Hasilnya adalah 70. Lalu langkah selanjutnya adalah ubahlah perkalian menjadi pembagian. Yang kita bagi yang tadi yang kita kalikan atau hasilnya itu 70 tadi. 70 dibagi dengan angka yang kita pilih tadi. Di sini 2. 70 bagi 2 hasilnya 35 sama ya. Oke. Kalau sudah, tinggal kita buat tabel di sini. Di sini tabelnya berisi 3 pasangan bilangan. Jadi tabel di sini kalian harus isi, ya. Oke, jadi 72 dibagi 5 itu 35. Jadi kita bisa mengisi nih tabelnya di sini ya, sesuai dengan hasil bagi atau hasil yang kalian sudah tentukan dari part pertama dan juga part kedua. Nah, sehingga dapat ditulis 35 itu sama dengan 70 dibagi dengan 2. Jadi kita bisa mengisi di sini. Di sini kita isi dengan 70 dan sebelahnya 2 ya. Jadi 70 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 35. Kalian boleh melanjutkan seterusnya. Berarti kalau seterusnya tinggal kalian pilih 35 kalikan dengan 3. Nah, di sini Bunda menggunakan 3, berarti 35-nya kita kalikan 3. Ternyata hasilnya adalah 105. 105 dibagi dengan 3 hasilnya juga 35. Lalu 35 lagi Bunda kali dengan 4. 35 dikali 4 hasilnya adalah 140. Artinya 140 kita bagi dengan 4 hasilnya sama ya 35. Jadi 35 itu pasangan hasil bagi atau pasangan bilangan hasil bagi dari 35 adalah 70 dibagi 2, 105 dibagi 3 dan 104 dibagi 4. Soal cerita. Contohnya di sini, Nina dan Ibu ingin membagikan sejumlah roti bagi warga yang sedang bekerja bakti. Setiap warga akan mendapatkan jatah roti yang sama banyak. Jika banyak warga ada 50 orang, hitunglah satu kemungkinan dari A. Banyak roti yang didapatkan oleh setiap orang, dan B. Jumlah perkiraan seluruh roti yang dibagikan. Karena satu kemungkinan, berarti nanti masing-masing jawaban A dan B itu hanya satu
jawaban. Penyelesaiannya, kita bisa menuliskan jumlah seluruh roti dibagi banyak roti yang didapatkan setiap warga itu sama dengan banyak warganya ya, karena hasil baginya tadi adalah warganya, yaitu 50 orang. Ya. Untuk menjawab yang A, misalnya di sini jika banyak roti yang didapatkan oleh setiap orang 3 buah. Jadi di sini kalian boleh memilih angka berapapun ya. Boleh memilih angka berapapun. Berbeda dengan yang perkalian tadi. Kalau perkalian tadi, kalian harus memilih angka yang bisa dibagi dengan hasil baginya tadi. Hasil kalinya tadi. Kalau di sini hasil baginya, untuk menjawab yang A, kalian boleh memilih berapapun angkanya ya. Di sini Bunda menggunakan 3. Berarti misalnya jika banyak roti yang didapatkan oleh setiap orang itu ada 3 buah. Jadi banyak roti yang didapatkan oleh setiap orang adalah 3 buah. Untuk menjawab yang B, banyak roti yang didapatkan oleh setiap orang adalah 3 buah. Tadi yang sudah kita tentukan. Maka jumlah perkiraan seluruh roti yang akan dibagikan sama dengan 3 dikali 50. Hasilnya adalah 150. Jadi tinggal kita kalikan tadi yang kita sudah tentukan tadi awalnya yang pertama atau bagian A itu adalah 3. Maka tinggal kita kalikan dengan jumlah seluruh warganya yaitu 50. 3 dikali 50 adalah 150. Jadi, jumlah perkiraan seluruh roti yang akan dibagikan ada 150 buah. Oke? Oke, kalau kalian masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, boleh segera hubungi Bunda melalui WhatsApp. Kalau mau video call tentunya boleh, tapi harus janjian dulu ya. Oke. Hai generasi berbudi, pembelajaran tidak didapatkan dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi selalu semangat dan rajin belajar di rumah ya. Selalu sukses buat generasi berbudi di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi next matematika selanjutnya. Selamat siang, Namo Buddhaya, generasi berbudi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Namo Buddhaya.